Modal nekat untuk berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif dipersepsikan oleh masyarakat tidak memiliki modal uang. Padahal modal itu tidak hanya soal uang, tapi juga jaringan, massa, serta gagasan. Lalu bagaimana para calon legislatif dengan modal uang yang minim bisa percaya diri dalam berkontestasi? Kita lihat bersama. Lahir dan tergabung dalam Serikat Buruh sejak 2020, Lucianti Hanafianti mendapat mandat dari Partai Buruh untuk mewakili dalam pemilihan umum legislatif 2024. Lucy yang menjadi buruh di PT Star Cosmos selama sekitar 20 tahun ingin memperjuangkan berbagai persoalan kaum buruh. Meski memiliki modal uang yang minim, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur daerah pemilihan 1 ini percaya diri karena mendapat dukungan dari massa buruh. Untuk menyiasati, satu alat peraga kampanye diisi 2-3 caleg sekaligus dari partai buruh. Selain itu, untuk melawan praktik politik uang, Lucy dan Serikat Buruh memilih membuka posko untuk melayani masalah perburuan seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, pesangon tidak dibayar atau kurang, dan lainnya. Ini sih saya merasa pede karena jumlah pekerja kita aja di seluruh Surabaya itu sudah berapa banyak jumlahnya ya. Dan saya rasa buruh juga mendukung ya dengan adanya partai buruh ini karena kita ini memperjuangkan hak-hak mereka untuk lebih baik ke depannya ya kan. Dan mungkin ada beberapa orang karyawan merasa mereka bukan buruh. Seperti ada jurnalis itu kan ada buruh juga ya kan. Saya rasa para karyawan ya harusnya mereka sadar bahwa mereka juga buruh. Kalau kita memperjuangkan yang namanya omnibus law untuk kebaikan buruh, semua itu akan mereka nikmati juga gitu loh. Sama halnya dengan sopir taksi online yang menjadi caleg DPRD Surabaya Dapil 1 ini. Selama 6 tahun menjadi sopir taksi online, Daniel Lukas Rorong tak memiliki modal uang yang terlalu besar. Ia percaya diri dengan modal sosial dan dibantu relawan sesama sopir taksi online, ojek online, dan orang-orang yang mengenalnya. Dengan kendaraan politik dari Partai Solidaritas Indonesia, Daniel ingin memperjuangkan regulasi yang berhubungan dengan taksi online seperti persoalan tarif dan putus mitra sepihak oleh aplikator. Tidak harus memiliki modal besar gitu loh. Tapi kita udah pernah melakukan apa yang kita lakukan selama ini, itu yang kita tunjukkan ke mereka gitu loh. Kalaupun nanti saya jadi misalnya, saya pasti akan berbuat lebih lagi. Itu ada 100 juta yang saya anggarkan. Dan sampai sekarang tanggal 9 November itu baru terpakai 15 juta. Guru Besar Ilmu Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Abdul Khalik mengatakan, persepsi publik tentang modal nekat adalah tidak mempunyai modal uang. Jika ingin terpilih, caleg perlu modal uang dan kendaraan untuk mendatangi konstituen di dapil. Padahal, modal berkontestasi dalam pileg tak sekedar uang. Ada modal jaringan seperti partai politik, organisasi masyarakat, atau organisasi lainnya. Ada pula modal massa dan gagasan yang menarik agar bisa diterima masyarakat. Ya, yang memiliki 3 modal itu memiliki peluang lebih besar, ya. Peluang lebih besar dibandingkan dengan caleg-caleg yang hanya 1 atau 2 atau ya hanya separuh dari 1 tuh yang punya modal itu. Artinya mereka meskipun mereka punya uang, tetapi mereka tidak punya jaringan. Jaringan itu kan partai, jaringan itu ormas. Duitnya mau diberikan ke siapa? Nah, sementara di tingkat RT, RW, basis masyarakat itu kan sudah terorganisir, rata-rata itu seperti itu di masyarakat itu. Begitu pula mereka misalnya tidak punya gagasan, tidak punya teman, tidak punya caranya melakukan marketing politik. Dalam bahasa orang pas-pasan, nekat itu ya sangat sulit untuk diterima itu. Khalik menambahkan, ada kalanya caleg instan yang punya modal uang banyak atau anak pejabat atau kolega petinggi partai politik akan memenangkan kontestasi pileg ketimbang caleg yang mempersiapkan diri lebih lama. Modal uang pun biasanya erat kaitannya dengan politik uang. Padahal untuk memilih pemimpin yang berkualitas harus dimulai dari proses pemilu yang juga berkualitas. Tim Liputan CNN Indonesia.